Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misal Yosna Prestika. Di sini saya akan menjelaskan eksperimen yang telah saya lakukan dalam judul penerapan YOLOV5 dalam deteksi penyakit tanaman pisang. Dataset yang saya gunakan yakni berjumlah 408 gambar yang diambil dari lahan sebenarnya yang dikumpulkan oleh Mavi dan kawan-kawan pada tahun 2023 dengan judul Banana Disease Recognition Dataset. Dataset ini terdiri dari 7 kelas, diantaranya ada Healthy Leaf, Brick Mosaic Virus Disease, Black Sigatosa, Insectus Disease, Moco Disease, Panama Disease, dan Yellow Sigatosa. Berikut ini contoh gambar yang dilabeli sebagai kelas Healthy Leaf atau daun pisang yang sehat tanpa terinfeksi penyakit apapun. Kemudian ada Black Mosaic Virus yang ditandai dengan kumpulan bercak hitam yang biasanya menyerang pada batang tanaman pisang. Kemudian Black Sigatosa yang biasanya menyerang pada daun pisang. Kemudian ada Insectus Disease yang biasanya disebabkan oleh gigitan serangga seperti belalang ataupun ulat. Kemudian ada Moco Disease di mana daun pisang tersebut akan berubah menjadi coklat secara keseluruhan dan keras. Kemudian ada Panama Disease, yakni daun pisang yang layu dengan warna kuning kecoklatan. Kemudian ada Yellow Sigatosa, seperti Black Sigatosa, penyakit Black Sigatosa. Di sini saya menggunakan model YOLOV5, yakni dengan mengkloning atau menduplikasi repositori YOLOV5 dari GitHub ke mesin lokal atau Google Colab. Kemudian saya menginstal pustaka RoboFlow Python yang akan digunakan untuk menarik APK atau mengolah dataset berdasarkan pelabelan yang telah dilakukan secara manual. Kemudian untuk meload datasetnya, di sini saya menarik APK dari folder yang telah dilakukan pelabelan secara manual, yakni Banana Leaf Disease Detection. Kemudian dataset tersebut akan disimpan di direktori yang bernama dataset. Dalam proses ini juga dataset dibagi menjadi 3 bagian, yakni 70% untuk data latih, 20% untuk data validasi, dan 10% untuk data uji. Selanjutnya, processing dataset atau pelatihan model. Model yang digunakan seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, yakni YOLOV5. Dalam hal ini dibagi menjadi beberapa parameter, yakni resolusi menjadi 416 pixel, batch menjadi 16, kemudian jumlah epoch menjadi 10. Dari hasil evaluasi secara keseluruhan menunjukkan bahwa model memiliki presisi sebesar 53,3, yang artinya sekitar setengah dari deteksi yang dilakukan model adalah benar. Kemudian recall sebesar 54,5%, di mana menunjukkan bahwa model mampu mendeteksi sekitar setengah dari total objek yang ada di dataset. Dan dalam kelas Healthy Leaf menunjukkan kinerja terbaik dengan presisi 68,8% dan recall yang sangat tinggi sekitar 92,3%, menunjukkan bahwa model hampir selalu berhasil mendeteksi daun sehat. Sedangkan penyakit seperti Black Sigatosa dan Yellow Sigatosa masih belum terdeteksi secara baik. Evaluasi juga dilakukan dengan perhitungan confusion matrix. Sebelum membahas mengenai confusion matrix, mari
Kita bahas dulu apa itu confusion matrix. Jadi, confusion matrix adalah pengukuran kinerja untuk masalah klasifikasi machine learning atau deep learning, di mana keluarannya dapat berupa dua kelas atau lebih. Nah, confusion matrix ini adalah tabel dengan 4 kombinasi berbeda dari nilai prediksi dengan nilai sebenarnya. Ada 4 istilah yang merupakan representasi hasil proses klasifikasi pada confusion matrix, yakni ada true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. True positif yakni di mana nilai prediksinya adalah benar atau true, sedangkan nilai sebenarnya juga true. Kemudian false positif adalah di mana nilai prediksinya adalah true atau benar, sedangkan nilai sebenarnya adalah false atau salah. Kemudian ada false negatif, di mana nilai prediksinya adalah false atau salah, sedangkan nilai sebenarnya adalah true atau benar. Kemudian true negatif yakni di mana nilai prediksi dan nilai sebenarnya yaitu sama-sama false atau salah. Dalam eksperimen kali ini, confusion matrix diletakkan dalam kelas yang bernama confusion matrix, di mana dalam kelas tersebut terdapat beberapa fungsi, di antaranya ada fungsi init, yakni terdapat beberapa parameter seperti NC yang merupakan jumlah kelas dataset, yakni di dalam dataset yang digunakan yaitu jumlah kelas adalah 7. Kemudian ada conf, ini adalah 0,25 yang merupakan ambang batas kepercayaan confidence threshold, yakni hanya prediksi dengan nilai kepercayaan di atas ambang ini yang dipertimbangkan. Kemudian ada IOU trace yang merupakan ambang batas untuk intersection over union, digunakan untuk memutuskan apakah suatu prediksi tersebut dianggap benar. Kemudian juga terdapat perhitungan matriks yakni NC+1 yang berfungsi untuk confusion matrix di mana suatu baris dan kolom ekstra digunakan untuk mengidentifikasikan background atau kesalahan klasifikasi. Deteksi yang memenuhi kriteria IOU yakni di atas 0,45 dianggap sebagai true positif dan yang tidak memenuhi dianggap sebagai false positif atau false negatif. Kemudian ada fungsi yang digunakan untuk menghitung positif benar atau true positif dan positif palsu atau false positif. TP adalah nilai diagonal dari confusion matrix dengan prediksi benar, dan FP adalah jumlah seluruh prediksi untuk kelas tertentu dikurangi dengan nilai true positif atau positif yang benar. Kemudian nilai tersebut akan divisualisasikan menggunakan Seaborn dengan opsi normalisasi dengan X yakni sebagai label true atau nilai sebenarnya dan Y sebagai nilai prediksi. Berikut ini adalah visualisasi atau diagram yang dihasilkan dari fungsi confusion matrix tersebut. Pada nilai-nilai yang berada dalam confusion matrix inilah yang digunakan untuk menghitung akurasi dari presisi dan recall pada hasil evaluasi sebelumnya, yakni secara keseluruhan sebesar
53,3% dan recall-nya sebesar 4,5%. Pada eksperimen ini pula didapat diagram model, yakni terdapat box loss, kemudian class loss, DVL loss yang merupakan data latih dan data validasi yang digunakan untuk melacak seberapa baik model belajar memprediksi bounding box dan class objects. Kemudian ada precision dan recall yang membantu mengukur akurasi deteksi model, di mana precision mengukur akurasi prediksi yang benar dan recall yang mengukur seberapa banyak objek yang dapat dideteksi. Kemudian ada map 50 dan map 50 sampai dengan 95 yang merupakan metrik standar untuk mengevaluasi kinerja model deteksi objek yang mengukur rata-rata akurasi prediksi bounding box pada berbagai threshold IOU. Dari diagram model tersebut dapat disimpulkan bahwa dataset train dan validasi cukup baik dikarenakan threshold menuju 0. Kemudian metrik precision dan metrik recalls juga cukup baik dikarenakan mampu mendeteksi setengah dari total objek yang ada di dataset. Berikut ini hasil deteksi model. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.